Pernahkah Anda merasa hidup terus berjalan, tetapi hati Anda tertinggal di belakang? Tubuh Anda bangun setiap pagi, bekerja, berbicara, tersenyum. Namun di dalam hati, ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika Anda sedang mendengarkan ini, mungkin hati Anda sedang lelah. Lelah bukan karena pekerjaan yang berat, tetapi karena terlalu lama menahan perasaan. Lelah karena terus berharap, namun hasilnya tak pernah sesuai. Lelah karena merasa sudah berdoa, tapi hidup masih terasa sunyi. Tenang, Anda tidak sendirian. Dan yang lebih penting, Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Renungan ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyuruh Anda kuat secara paksa. Renungan ini hadir untuk menemani hati yang sedang rapuh, agar Anda tahu bahwa kelelahan hati bukan tanda lemahnya iman, melainkan tanda bahwa jiwa Anda sedang membutuhkan pelukan dari Allah. Sering kali kita berpikir, kenapa hidupku begini terus? Kenapa aku merasa kosong padahal semua terlihat baik-baik saja? Kenapa doaku belum juga dikabulkan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kita kurang bersyukur, tetapi karena hati manusia memang diciptakan untuk merasakan. Dan Allah Maha mengetahui setiap getaran yang ada di dalam dada kita, bahkan yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Saat hati lelah, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Jangan mengatakan bahwa Anda kurang sabar, kurang ikhlas, atau kurang dekat dengan Allah. Bisa jadi, Allah justru sedang mendekat, dengan cara yang tidak Anda sadari. Karena terkadang, Allah menenangkan kita bukan dengan menghilangkan masalah, tetapi dengan menenangkan hati agar kita kuat menghadapinya. Hati yang lelah seringkali muncul karena terlalu banyak memendam kecewa, memendam luka, memendam harapan yang tak pernah terucap. Anda tersenyum di depan orang lain, tetapi saat sendiri, hati terasa kosong. Anda terlihat kuat, tetapi di dalam doa, air mata jatuh tanpa suara. Dan Allah melihat semuanya. Allah tidak pernah meminta Anda untuk selalu tersenyum. Allah tidak pernah meminta Anda untuk selalu kuat. Yang Allah minta hanyalah satu: kembalilah kepadanya dengan hati yang jujur. Mengadulah kepada Allah seperti seorang hamba yang lelah, bukan dengan kata-kata yang indah, tetapi dengan kejujuran. Ya Allah, aku capek. Ya Allah, aku bingung. Ya Allah, aku tidak tahu harus melangkah kemana. Doa seperti itu tidak membuat Anda kecil di hadapan Allah. Justru itulah doa yang paling Allah cintai. Doa dari hati yang benar-benar membutuhkannya. Ingatlah, tidak semua keterlambatan adalah penolakan. Tidak semua kesedihan adalah hukuman. Tidak semua kelelahan adalah tanda kegagalan. Bisa jadi, Allah sedang mempersiapkan hati Anda untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar.
daripada apa yang selama ini Anda minta. Namun sebelum itu, Allah ingin Anda belajar satu hal yang sangat penting: bersandar sepenuhnya kepadanya. Selama ini mungkin Anda terlalu mengandalkan diri sendiri. Terlalu sering berkata, "Aku harus kuat." Terlalu sering berkata, "Aku harus bisa." Padahal hati manusia ada batasnya. Dan Allah tidak pernah menciptakan kita untuk memikul semuanya sendirian. Saat Anda merasa lelah, itu adalah tanda bahwa sudah waktunya berhenti sejenak. Bukan berhenti dari kehidupan, tetapi berhenti dari melawan takdir. Tarik napas perlahan. Tenangkan hati. Dan katakan dalam diam, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepada-Mu." Karena ketenangan sejati tidak datang saat semua masalah selesai, tetapi saat hati yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membahas mengapa Allah sering membiarkan hati kita lelah, dan bagaimana kelelahan itu justru bisa menjadi jalan menuju kedewasaan iman dan ketenangan jiwa. Tetaplah bersama renungan ini. Jangan pergi, karena apa yang akan Anda dengarkan selanjutnya mungkin adalah jawaban yang selama ini diam-diam Anda tunggu. Jika hati Anda lelah, pernahkah Anda bertanya dalam diam, "Ya Allah, mengapa Engkau tidak langsung menenangkan hatiku? Bukankah Engkau maha mampu menghilangkan semua rasa sakit ini?" Pertanyaan itu sangat manusiawi, dan Allah tidak pernah marah kepada hamba-Nya yang bertanya dengan hati yang tulus. Namun, ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Allah tidak selalu menenangkan hati kita dengan cara yang instan, karena ketenangan yang instan sering kali rapuh. Datang cepat, pergi pun cepat. Allah ingin memberi kita ketenangan yang menetap, ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan, ketenangan yang tetap ada meski hidup tidak sesuai harapan. Itulah sebabnya Allah terkadang membiarkan hati kita lelah lebih lama, agar kita belajar mengenal diri sendiri. Kelelahan hati seringkali membuka mata kita tentang apa yang selama ini salah arah, tentang harapan yang kita gantungkan pada manusia, tentang sandaran yang kita letakkan pada dunia. Saat semuanya berjalan lancar, kita jarang benar-benar bergantung kepada Allah. Doa menjadi rutinitas, ibadah menjadi kebiasaan, bukan lagi kebutuhan. Namun ketika hati lelah, ketika tidak ada lagi tempat bersandar, saat itulah doa berubah menjadi jeritan jiwa. Dan Allah mencintai doa yang seperti itu. Allah berfirman bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher hamba-Nya. Artinya, saat Anda merasa sendirian, sebenarnya Allah sangat dekat. Hanya saja, hati yang lelah seringkali sulit merasakan kehadirannya. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati kita terlalu penuh dengan luka.
Bayangkan sebuah gelas yang penuh dengan air keruh. Jika ingin diisi dengan air yang jernih, maka air keruh itu harus dikosongkan terlebih dahulu. Begitu pula hati. Allah membiarkan kelelahan itu hadir, agar luka-luka lama yang terpendam akhirnya muncul ke permukaan. Luka karena tidak dihargai, luka karena harapan yang dikhianati, luka karena doa yang terasa tak terjawab. Semua itu tidak sia-sia. Allah sedang membersihkan hati Anda, meski prosesnya terasa menyakitkan. Ingatlah satu hal penting ini. Allah tidak pernah menguji hamba-Nya untuk menghancurkannya. Allah menguji untuk mengangkat derajatnya. Kelelahan hati bukan akhir dari segalanya. Ia adalah fase, dan setiap fase dalam hidup seorang mukmin selalu membawa pelajaran. Mungkin selama ini Anda terlalu keras pada diri sendiri, menuntut untuk selalu sabar, menuntut untuk selalu ikhlas, menuntut untuk selalu kuat. Padahal Allah tidak pernah meminta Anda menjadi sempurna. Allah hanya meminta Anda untuk jujur. Jujur mengakui bahwa Anda lelah. Jujur mengakui bahwa Anda butuh pertolongan, dan jujur untuk kembali kepadanya. Ketahuilah, saat hati Anda lelah karena kebaikan, Allah sedang menyiapkan balasan yang tidak kecil. Saat Anda lelah karena terus berusaha menjadi lebih baik, Allah mencatat setiap tetes air mata sebagai amal yang tidak sia-sia. Bahkan kelelahan yang tidak dilihat manusia tetap terlihat jelas oleh Allah. Dan di saat yang tepat, Allah akan mengganti lelah itu dengan ketenangan yang tidak pernah Anda bayangkan. Namun sebelum ketenangan itu datang, Allah ingin Anda belajar satu hal penting: menyerahkan hasil setelah berusaha. Banyak hati yang lelah, bukan karena kurang berdoa, tetapi karena terlalu sibuk mengatur hasil. Kita berdoa, tetapi diam-diam kita memaksa takdir agar sesuai dengan keinginan kita. Saat takdir berjalan berbeda, hati pun memberontak, dan dari situlah kelelahan bermula. Belajarlah berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah berusaha. Sekarang aku ikhlas menerima apapun keputusan MU." Keikhlasan bukan berarti tidak sedih. Keikhlasan adalah tetap percaya, meski hati masih terluka. Dan percayalah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hati yang berserah dengan tulus. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara praktis menenangkan hati yang lelah, tanpa menghakimi diri sendiri, tanpa merasa jauh dari Allah. Tetaplah di sini, karena bagian terakhir ini akan membantu Anda melangkah dengan hati yang lebih ringan dan iman yang lebih dewasa. Sekarang, mari kita berbicara tentang bagaimana menenangkan hati yang lelah, bukan dengan memaksa diri untuk kuat,
tetapi dengan belajar berjalan pelan bersama Allah. Langkah pertama yang sering kita lupakan adalah berhenti melawan perasaan. Hati yang lelah tidak butuh dimarahi. Ia butuh didengarkan. Jika hari ini Anda merasa lemah, katakan pada diri sendiri, "Tidak apa-apa merasa seperti ini." Allah tidak mencintai kepura-puraan. Allah mencintai kejujuran. Luangkan waktu sejenak, bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi hanya untuk bernapas dan mengingat Allah. Tarik napas perlahan, hembuskan, dan ucapkan dalam hati, "Azbiyalau laila iyawa." Kalimat sederhana ini bukan sekadar zikir. Ia adalah pengakuan bahwa Anda tidak sendirian. Langkah kedua adalah mengurangi beban yang tidak Allah minta. Seringkali hati lelah karena kita memikul tanggung jawab yang sebenarnya bukan milik kita. Anda tidak bertanggung jawab atas penilaian manusia. Anda tidak wajib memenuhi semua harapan. Dan Anda tidak harus selalu terlihat baik-baik saja. Allah hanya meminta satu hal: berusaha sesuai kemampuan, lalu berserah. Ketika Anda berhenti membandingkan hidup Anda dengan orang lain, hati akan mulai bernapas lega. Karena setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Langkah ketiga adalah mendekat dengan cara yang lembut. Bukan ibadah yang dipaksakan, tetapi ibadah yang menenangkan. Jika sholat terasa berat, datanglah dengan hati yang apa adanya. Tidak perlu kata-kata indah. Cukup berkata, "Ya Allah, aku lelah." Itu sudah cukup. Allah memahami bahasa hati yang paling sederhana. Jika membaca Al-Quran terasa berat, dengarkan satu ayat saja. Biarkan ayat itu menyentuh. Bukan untuk dipahami secara sempurna, tetapi untuk dirasakan. Ketahuilah, Allah tidak menilai seberapa banyak ibadahmu hari ini, tetapi seberapa tulus langkahmu kembali. Langkah keempat adalah belajar bersyukur tanpa memaksa bahagia. Syukur bukan berarti menolak kesedihan. Syukur adalah melihat bahwa di tengah lelah, Allah masih memberi Anda napas, kesempatan, dan harapan. Mungkin hidup Anda belum berubah, masalah belum selesai. Namun jika hati mulai tenang, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang bekerja. Dan terkadang, ketenangan adalah mukjizat pertama. Sebelum perubahan besar terjadi, ingatlah ini dengan baik. Allah tidak pernah terlambat. Yang terlambat hanyalah pemahaman kita. Apa yang hari ini terasa menyakitkan, di masa depan bisa menjadi alasan Anda bersyukur. Bukan karena lukanya hilang, tetapi karena Anda tumbuh melewatinya. Jika saat ini Anda mendengarkan audio ini dalam keadaan lelah, sedih, atau kehilangan arah, maka percayalah, Anda sedang berada di tangan Allah, dan tangan Allah tidak pernah menjatuhkan hambanya tanpa alasan penuh cinta.
Biarkan hati Anda beristirahat malam ini. Tidak perlu memikirkan semua jawaban. Tidak perlu memaksakan masa depan. Cukup katakan, "Ya Allah, aku titipkan hatiku pada MU." Karena ketika hati dititipkan kepada Allah, ia akan dijaga dengan cara yang paling indah. Semoga setelah audio ini selesai, hati Anda terasa sedikit lebih ringan. Dan jika belum, tidak apa-apa. Kesembuhan hati bukan perlombaan. Ia adalah perjalanan. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk tetap hidup, tetap berharap, dan tetap percaya kepada Allah. Semoga Allah mengganti setiap lelah dengan ketenangan, setiap air mata dengan kekuatan, dan setiap doa dengan jawaban terbaik. Amin ya rabbal alamin.